Gue Filipus dari Venom Indonesia. Di sini jabatan gue sebagai kepala R&D dari Venom Indonesia. Waktu itu dari 2006. Dari 2006 kita buka toko audio, sudah itu sampai sekarang masih bergelut di audio. Dulu itu sebenarnya gue itu sebagai customer, tapi hobi jadi usaha. Dari semenjak sekolah ya, dari semenjak sekolah udah suka audio. Dulu tuh di pikiran tuh kan speaker gede, suaranya pasti gede. Ya sekarang udah ngerti deh, speaker gede itu belum tentu suaranya bisa gede gitu kan. Gue suka audio dari segi seninya ya, dari seni cara dia bekerjanya, cara dia menghantarkan suaranya dan sebagainya. Gitu. Awal-awal kita di SPL. Dulu. Zaman dulu banget berarti. Dulu banget SPL dulu itu zaman-zamannya masih ada petinggi tinggi ya, kayak Ko Johan, Genek ya, terus ada Ko Robert Castello, terus ada Ko Yanto, Idola, terus sekarang udah ke SQ karena permainan di SPL itu yang menurut saya seninya lebih banyak di SQ. Teknologinya itu pesat ya, mulai dari speaker sampai sekarang udah nongol banyak macam prosesor gitu loh. Kayak macam prosesor built-in amplifier, ada prosesor yang ada subwoofernya, prosesor plug and play untuk daily use. Banyak banget itu sekarang prosesor pengembangan prosesor itu banyak, dan banyak teknologi yang bisa diadaptasikan ke car. Pertama kali ikut kompetisi ya di SPL. SPL. Masa awal-awal. Masa awal-awal. Kontes itu makin kesini makin seru ya, kalau saya bilang ya, karena banyak di Indonesia itu beda dengan negara-negara lain. Kalau di Indonesia itu ada beberapa asosiasi. Kayak ada USACI, ada Ken, ada EMA, ada Meka dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di luar negeri itu cuma satu gitu. Cuman ya perkembangan cuma ya EMA, kalau nggak EMA ya Ken atau apa. Cuman kalau di Indonesia sendiri banyak itunya. Jadi proses kita belajarnya itu lebih cepat daripada negara lain. Belum pernah. Dan di dalam MIN audionya itu pada saat kita masuk teknologi dari Jepang itu Biwit, kita dalemin lagi, di situ banyak teknologi yang bisa kita aplikasikan ke Venom. Prosesor itu dari dulu udah ada, cuman kan karena keterbatasan installer, maka dari itu nggak terlalu booming. Ya kan, nggak terlalu booming. Udah gitu prosesornya yang dulu itu lebih ngejelimet, cara nyetelnya, cara pasangnya, cara dia jelasin ke customernya itu lebih ngejelimet daripada yang sekarang. Sekarang itu prosesor itu ya lebih mudah, lebih easy, bahkan sampai ada yang auto tuning gitu loh. Kalau prosesor itu perlu, karena gini, kalau kita mengharapkan contoh kecilnya itu crossover lah. Kalau kita mengharapkan crossover dari bawaan speaker itu sendiri, itu kan crossover yang dibuat secara universal, yang bisa diterima dengan kuping awam gitu loh. Tapi kalau dengan adanya prosesor, kita bisa atur crossover sesuai kemauan kita. Sedangkan crossover itu kan semua tergantung dari pemasangan, cara dia masang, cara dia kabel itu pun pengaruh, cara dia angling
pengaruh juga. Tapi dengan adanya prosesor, semua itu bisa kita perbaikin dengan menghasilkan suara yang lebih baik lagi. Oke, kalau prosesor yang baik itu ada satu, kita ada crossover otomatis. Kedua, kita ada time delay. Crossover itu kayak polisi. Polisi itu jadi dia yang ngatur. Oke, motor lewat jalur lambat, mobil masuk jalur cepat. Sama seperti crossover. Frekuensi tinggi masuk ke Twitter, frekuensi rendah masuk ke mana? Atau ke mid bass. Atau frekuensi mid masuk ke mid range. Gitu loh. Itu fungsinya crossover. Dan crossover itu sendiri menurut saya penting di dalam car audio. Karena itu adalah merupakan fondasi dari sebuah suara yang baik. Ada time delay. Time delay itu yang ngatur gimana kecepatan suara itu bisa nyampe ke kuping kita secara bersamaan. Sedangkan kita punya speaker yang berbeda nih. Ada speaker tweeter kiri, tweeter kanan, mid bass kiri, mid bass kanan, atau mid range kiri atau mid range kanan, itu jaraknya kan berbeda karena kita duduk di sebelah kanan atau kiri di dalam mobil, di dalam kendaraan, dan itu kita butuh time delay untuk mengatur kecepatan suaranya biar nyampenya sama, koheren, pasenya juga bisa lebih benar. Terus kita ada EQ. EQ itu untuk mengatur taste-nya. Taste-nya itu jadi ada beberapa yang harus kita benahin, kayak misalnya frekuensi ini ada yang lebih kita bisa tekan, atau frekuensi mana yang lebih kita bisa tekan lagi gitu loh. Jadi pentingnya EQ itu ya lengkap dengan 31 bandnya gitu. Dan lebih penting lagi kalau equalizernya itu semi parametrik dan grafik. Jadi ada dua function yang bandnya bisa kita atur, frekuensinya bisa kita atur, titiknya juga levelingnya juga bisa kita atur. Prosesor yang dulu itu kita nyetel masih pakai controllernya keluaran dari prosesor bener ya. Dan controllernya itu biasanya kita taruh di dashboard atau di mana, itu kan agak jauh ya. Nah, sekarang kita bisa nyeting pakai laptop, bahkan bisa pakai iPad, bahkan bisa pakai smartphone. Itu yang jauh lebih baik. Terus dulu itu prosesor masih pakai teknologi yang kurang begitu maju. Dan sekarang teknologi kita tuh banyak prosesor yang bisa kita maksudnya banyak otak dari prosesor itu yang bisa kita aplikasikan. Contohnya ada analog device, ada Cirrus Logic, ada banyak lah, ada Burr Brown, ada dan segala macamnya. Itu banyak banget yang bisa kita aplikasikan. Kalau zaman dulu itu belum ada yang seperti itu. Yang pokoknya itu adalah crossover, terus ada time delay dan EQ, itu yang basic. Tapi ada satu lagi yang kita nggak bisa lupain, itu adalah level matching. Level matching itu penting banget. Dan itu yang kita bisa adaptasikan di prosesor. Itu mudah karena nggak perlu nyetel lagi dari amplifier. Biasanya kita bolak-balik tuh, depan belakang. Nah, tujuan intinya prosesor ini yang mempermudahkan installer. Kalau dibilang efektif, pasti efektif prosesor toh. Kenapa? Karena amplifiernya nggak terbatas. Kita bisa misalnya power dari si speaker itu butuh 100 watt. Sedangkan kalau built-in amplifier itu cuman biasanya sih paling mentok 80 watt. Nah, itu kita bisa lebih efektif kalau pakai stand-alone DSP. Kalau keluaran Venom itu sama. Kalau keluaran Venom itu sama, cuman berbeda di watt. Berbeda di watt. Tapi kalau untuk secara kebutuhan lebih mudah, lebih gampang, ya pakai prosesor built-in M. Jadi ada plus minus lah antara dua tipe DSP tersebut gitu. Sistem autotune si Venom ini akan mempermudah installer 60-70%. Jadi sistemnya itu, si prosesor ini ada chip khusus
yang akan mengirim signal dari prosesor ke speaker dan akan di feedback dengan mic-nya khusus yang dikeluarkan oleh Venom, dan mic-nya itu sendiri yang nanti akan memproses kembali ke dalam prosesornya, harus di cutting berapa, harus di EQ di mana, dan harus di delay di angka berapa. Bisa ya? Orang awam pun bisa, cuman lebih cocok ke installer, soalnya kenapa? Agak sedikit ribet. Nanti kita akan bikin seminar khususnya, cara penggunaannya, cara letak dari mic-nya, itu semua pengaruh. Dan environment-nya pun pengaruh. Kalau pakai autotune nggak? Tapi kalau untuk setting sendiri tergantung. Kalau memang udah ada basicnya audio, biasanya gampang. Kalau udah nggak ada, rasanya akan sedikit sulit. Soalnya kenapa? Itu nanti ada bahasa-bahasa teknik. Sudut pandang saya, audio itu nanti akan menjadi tren yang sesimpel mungkin. Contoh, kita akan ada prosesor plug and play, kita udah punya. Nanti kita punya speaker plug and play. Nanti kita punya subwoofer plug and play juga. Udah ada DSP-nya juga. Jadi trennya itu semakin hari semakin mempermudah gitu loh, mempersimpel si car audionya itu sendiri gitu. Produk dari Venom yang kita kembangin itu ada nanti ada DSP M 12 channel, 10 channel, 6 channel, 8 channel dan 6 channel, terus ada autotune, terus ada prosesor yang nantinya akan memanjakan customer dengan aplikasi KTV yang kita bisa aplikasikan melalui handphone. Dan semua lagunya ada di handphone itu sendiri nantinya. Terus ada DSP seri line up tertinggi Inferno, terus itu ada yang kita aplikasikan untuk Pro lah, DSP Inferno itu. Terus nanti kita bakalan keluarin beberapa speaker plug and play, terus ada subwoofer amplifier, banyak lah yang kita kembangin. Oke, sekian dari saya Filipus. Semoga obrolan hari ini berguna buat para car audio lover. Maju terus, salam Venomania.